Shalom Bapak, Ibu, Saudara, kaum remaja, pemuda-pemudi dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Selasa 15 Agustus 2023, saya Pendeta Rubianto dan istri Ibu Iris Sumarwati secara bergantian mengajak saudara-saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini atas segala kemurahan-Mu pada kehidupan kami, sehingga Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami semua pagi ini. Dan sebelum kami melakukan setiap kegiatan kami akan mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Roma pasal 10 ayat 5-8 dengan judul kebenaran karena perbuatan atau iman. Demikian firman Tuhan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Untuk merenungkan firman Tuhan, kita akan memulai dengan pertanyaan berikut ini. Apakah kebenaran karena hukum Taurat? Yang kedua, apakah kebenaran menurut iman? Sebagai pengajaran, ayat 5 Paulus mengutipnya dari Imamat 18 ayat 5, sedangkan ayat 6-8 Paulus mengutip dari Ulangan 30 ayat 12-14. Paulus tidak ada niat untuk mempertentangkan Musa, seakan-akan Perjanjian Lama menunjukkan jalan perbuatan, Perjanjian Baru jalan iman. Sebab kutipan Paulus sama-sama firman Tuhan. Perkataan Musa ini merupakan peringatan bagi setiap orang yang hendak memperoleh keselamatan dengan jalan perbuatan, dengan jalan mengusahakan kebenaran sendiri. Hendaklah orang tersebut sadar bahwa memperoleh jalan kehidupan atau keselamatan adalah melakukan kehendak Allah, bukan usaha sendiri. Imamat 18 ayat 5. Sebab dengan sadar bangsa Israel berkata dalam Ulangan 8 ayat 17, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Janganlah berkata dalam hatimu, aku mendapat kekayaan ini karena kuasa dan kemampuanku sendiri. Ingatlah bahwa keberhasilan dan keselamatan adalah karena kasih karunia Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bandingkan Efesus 2 ayat 8-9. Ayat 6-8 merupakan jalan lain, yaitu jalan kebenaran karena iman. Jalan lain ini bukannya bertentangan dengan ayat 5, karena Yakobus berkata, jadi lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26 sampai ayat 2-24. Perbuatan karenanya manusia dibenarkan adalah perbuatan mengaku percaya kepada Yesus, melakukan kebenaran firman Allah, bukan perbuatan memberi persembahan banyak agar diselamatkan. Ayat 6-8 menegaskan kalau mau dibenarkan karena iman, tidak usah untuk
lebih dulu berupaya naik ke surga, ajak Yesus turun ke dunia, atau lebih dulu berupaya turun ke jurang maut atau turun ke dunia bawah, karena Yesus sudah turun sendiri dari surga rumahnya dan turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari ketiga. Justru oleh iman itu mudah sekali karena ia dekat dengan kita, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Tinggal bagian kita dengan tekun dan teratur membaca firman Allah dan melakukannya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukurlah dan percayalah kepada Allah yang telah menyertai kita, dan bagikanlah kebenaran hari ini kepada mereka yang sedang dalam pergumulan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk memulai beraktivitas di sepanjang hari ini, mendasari dengan firman Tuhan. Tidak lupa membagikan kepada teman-teman, tetangga, anggota jemaat atau komsel, agar mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Pada kesempatan yang indah ini kami sungguh merasakan bahwa hasil daripada pembenaran bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami rajin berbuat baik, tetapi iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan kehidupan kami. Bimbing kami pada hari ini di dalam beraktivitas supaya kasih Kristus melanda di dalam kehidupan kami, dan Tuhan memberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.